Wanita ini sedang dipukuli. Para bandit ini menonton adegannya dengan dingin. Mereka tidak pernah membayangkan akan harus membayar mahal karena hal ini. Ini adalah wanita yang seharusnya tidak mereka olok-olok. Saat mereka hendak menyerang, tembakan senjata terdengar, para bandit jatuh ke tanah. Gadis itu melihat ke kejauhan. Sekelompok penembak berdiri di sana. Orang-orang ini bukanlah orang biasa. Mereka memotong tali untuk melepaskan gadis itu. Berpikir bahwa gadis itu telah lolos dari tangan iblis. Tanpa diduga mereka mengikatkannya ke salib. Mereka ingin membakar gadis itu. Benar bahwa satu bencana belum berakhir, bencana lain akan datang. Saat ini seseorang menarik peti mati datang. Dia adalah pemeran utama pria kita. Para penembak ini dengan angkuh berkata, "Keluar, jangan khawatirkan bisnis kami. Atau kami akan menempatkanmu di kotak belakang." Ketika dia menyuruh mereka untuk melepaskan gadis itu, mereka tetap bertekad untuk membakarnya sampai mati hari ini. Melihat Alex masih keras kepala tidak peduli apa yang dia katakan, dia segera mengeluarkan senjatanya dan menembaknya. Orang-orang ini tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka semua ditembak jatuh. Memang benar bahwa pemeran utama pria tidak pernah mengecewakan kita. Ini gadis melihatnya dan kemudian tergila-gila padanya. Tapi Alex adalah orang melakukan hal besar. Dia menyeret peti mati itu ke kota. Bagian luarnya kotor dan berlumpur. Bagian dalamnya bersih dan berkilau. Gadis-gadis di sini dengan elegan minum anggur dan menikmati musik. Mereka memakai riasan warna-warni. Terlihat jelas bahwa mata artistik para suster ini mungkin sudah bertaraf internasional. Terbenam dalam musik merdu, bergoyang dalam mabuk anggur. Mereka sedang nikmati anggur. Tiba-tiba mereka melihat keluar pintu. Sang bos juga menoleh dan melihat Alex dengan penampilan kotor berdiri di sana. Yang mengejutkan mereka, dia berkata ingin memesan kamar. Tapi bos berkata, "Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Tetapi jangan biarkan gadis ini tinggal di sini." Alex mendekati gadis itu. Dia meminta kunci kamar. Dengan nyaman mengeluarkan uang dan memberikannya padanya. Uang adalah segalanya. Siapa yang baru saja mengatakan tidak? Gadis itu baru saja naik ke atas. Sang bos berkata dengan berbisik bahwa harus berikan padanya sesuatu. Kalau tidak, ini benar-benar kurangnya pemahaman. Alex menyuruh bos untuk membawa makanan ke sini. Tetapi gadis ini pasti telah menyebabkan masalah besar. Jika tidak, sang bos juga tidak begitu takut. Saat Alex sedang makan, seorang pria dengan tas merah mendatanginya. Ketika melihat Alex, dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi hanya mengatakan bahwa uang keamanan harus dibayar oleh bos. Pria itu melihat uangnya sedikit aja, jadi dia tidak mengambilnya. Tetapi pergi ke depan Alex. Apakah dia akan mencuri uangnya atau sesuatu? Alex melemparkan tutup botol ke wajahnya. Tanpa diduga, dia tidak mengatakan apa-apa dan kemudian berbalik untuk pergi. Ketika sang bos melihat itu, dia pikir dia telah menyinggung seseorang. Si cantik juga naik ke atas untuk bersiap-siap mengenakan pakaian bagus. Karena dia menduga bahwa pria jahat Yi Chao akan segera datang. Ketika dia sedang berganti pakaian, suara tembakan terdengar. Yi Chao sedang menggunakan tubuh orang-orang untuk berlatih menembak. Ini adalah perjalanan berburu terganas yang pernah saya lihat. Mereka melepaskan mangsanya satu persatu untuk membiarkan mangsanya lari. Mangsanya lari kencang untuk kesempatan bertahan hidup. Melihat bahwa dia akan mendaki gunung, Yi Chao mengambil senjata untuk menembak. Orang itu jatuh dari gunung. Nyawanya hilang. Hanya saja mereka tidak memberikan uang perlindungan kepada Yi Chao. Bawahannya bahwa juga bunuh anak-anak. Wajahnya yang kejam. Bahkan jika mereka bermimpi saat ini, mereka tidak akan menyangka mereka akan membayar harga yang sangat mahal untuk tindakan tidak manusiawi itu. Sang bawahan baru saja kembali dan melaporkan kejadian tersebut. Dia dan segera membawa seseorang ke sana.
Yi Chao menyuruh bawahannya untuk menutup pintu dan bertanya pada Alex. Apakah kamu baru saja menggertak bawahanku? Saat dia bertanya dan mengisi ulang, Alex tidak takut. Yi Chao melihat itu dan hendak melepaskan tembakan. Tetapi Alex mengambil senjatanya dan dengan cepat mengalahkan semua bawahannya. Dalam sekejap mata, mereka terkena peluru. Dia melihat ke arah Yi Chao dan memutar pelurunya. Dia tercengang ketakutan. Alex tidak membunuhnya tapi suruhnya pulang dan panggil bawahan-bawahannya untuk datang ke sini. Dia suruh sang bos menangani mayat-mayat itu, lalu dengan tenang pergi. Saat ini dia masih belum tahu bahwa apa yang ada di peti mati itu. Alex ingin membawa selimut itu pergi. Tapi bagaimana gadis ini bisa melewati perisai peluru ini? Alex juga tertarik padanya. Sekarang kemana harus mereka pergi? Keduanya punya niat satu sama lain. Biarkan aku mengajarimu. Bagaimana rasanya tidak mengetahui ketinggian langit dan ketebalan bumi. Setelah mengajarinya, Alex mengeluarkan peti mati lagi. Saat ini bos di sana menasihatinya bahwa jangan menunggu Yi Chao. Dan memanfaat dia belum kembali, kabur aja. Kalau tidak mereka semua harus mati. Tapi Alex adalah orang berani. Bagaimana dia bisa takut, katanya. Masuk aja dan lihat aku tampil. Orang tua ini menghela nafas. Memang anak muda tidak banyak pengalaman. Tapi Alex benar-benar seorang pahlawan. Tiba-tiba, di kejauhan datang pasukan penunggang kuda. Itu adalah Yi Chao. Dia sangat patuh, memanggil semua bawahannya. Ketika saya melihat pihak musuhnya mendekat, saya mengkhawatirkan untuknya. Mereka lebih dari yang saya bayangkan. Siapa sangka Alex dengan tenang bersembunyi di balik pohon. Dia tidak panik, membuka peti mati. Yang ternyata adalah senjata di dalamnya. Dengan senjatanya, mungkin senjata ini tidak akan kehabisan amunisi selama setengah jam. Orang-orang itu jatuh satu demi satu. Yi Chao berdiri menonton adegan itu. Lalu berbalik untuk melarikan diri. Bagaimana bisa dia lari? Orang ini mengeluarkan pistol dan menembaknya. Yi Chao terjatuh dari kudanya dan wajahnya berlumuran lumpur. Aduh! Tidak apa-apa, dia tetap bisa lari. Alex menyimpan senjatanya. Sang pemilik toko keluar dan melihat tumpukan mayat. Apa itu? Tidur kelompok atau apa? Mereka sudah mati, kan? Ini hanya permainan anak-anak. Aku sengaja membiarkan sang pemimpin lari. Nanti aku akan membunuhnya. Apakah kalian berdua memiliki dendam satu sama lain? Kami memiliki kebencian yang sangat mendalam satu sama lain. Mereka berdua pergi ke kuburan. Mereka menguburkan semua jenazah. Alex berdiri di sana, tak bergerak. Ternyata kekasih Alex telah disiksa sampai mati oleh Yi Chao beberapa tahun yang lalu. Ketika mereka sedang berduka, sang bawahan datang lagi. Pria ini benar-benar tidak takut mati. Dia memanggilnya si sial. Gadis cantik ini juga tidak punya otak. Dia percaya setiap kata yang dia katakan. Dia bergegas untuk bergulat dengannya. Pada saat ini, sekelompok orang muncul. Melihat ini, sang pria melarikan diri. Tetapi dia tidak bisa. Sang pemimpin langsung memotong telinganya. Pria sombong ini pantas mendapatkan hal ini. Ini belum berakhir. Saat dia hendak pergi, dia ditembak mati oleh tembakan. Ketika Alex kembali dari pemakaman, saat melihat sang pemimpin, ternyata nama sang pemimpin Adam. Tahun itu ketika mereka dipenjara bersama, Alex pernah menyelamatkannya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Alex benar-benar sendirian mengalahkan hampir 40 orang? Hal kecil aja, abang. Dia juga tidak menyembunyikannya. Tetapi membuka tutup peti mati, mengeluarkan pistol untuk dilihat semua orang. Dan hendak menguji senjatanya. Nah, jangan coba-coba di sini. Tembakan ini yang bikin mereka bingung. Apa jenisnya? Belum pernah lihat. Keren. Gak tahu senjata apa.
Sayang sekali. Dengar kata-katanya. Adam ingin juga tapi tidak punya uang. Alex berkata bahwa Yi Chao berencana untuk memberikan peti emas kepada para prajurit. Kamu menggunakan kekerasan, aku menggunakan senjata, kita bersama merampok. Apakah kita masih kekurangan uang saat itu? Ketika Adam mendengar itu, dia langsung setuju. Hari itu mereka pergi untuk mengantar gadis cantik itu pergi. Ketika para prajurit mendengar itu, mereka bergegas mendekat. Matanya tampak berbinar. Berteriak keras. Saat mereka bergegas maju, seperti harimau lapar, setumpuk peluru mengarah ke mereka. Adam dan Alex memanfaatkan kekacauan itu untuk menyerbu barak, melompat ke dalam ruangan. Mereka menembakkan pistol ke orang-orang di depan mereka terus-menerus. Para prajurit segera pingsan. Keduanya memasukkan emas ke dalam kantong, lalu pergi. Yi Chao melihat mereka sudah pergi. Dia segera bangkit dan mengejarnya. Mereka sudah pergi. Dia pakai sekuat tenaganya untuk kabur. Seolah-olah mereka takut kehilangan uang. Adam berkata mereka harus membagi uangnya seperti ini. Melihat Alex memiliki harta itu, dia tidak berniat melepaskannya. Dia menuangkan semua emas dan mengundangnya untuk bergabung dengan guildnya. Waduh, apa ini? Karena ingin mempertahankannya, Alex tidak mendapatkan uang. Ketika semua orang mengucapkan selamat, Alex ingin membawa si cantik ke atas untuk beristirahat. Ketika naik ke atas, Alex melihat keluar jendela. Mengabaikan gadis itu, dia membawa peti mati itu sendiri dan pergi. Dia sudah pergi ke depan lemari besi emas. Tapi para penjaga sibuk melihat gadis itu. Dia mengambil kesempatan itu, menyelinap ke lemari besi emas, mengarahkan pistol ke pintunya, dan memasukkan emas ke dalam peti mati. Terakhir pasang bom di sisi tembok, lalu ledakkan bom itu. Pada saat itu dia menarik peti mati dan pergi. Ketika Adam mengejarnya, dia akan ditembak mati dengan senjata. Ketika Alex melihat gadis ini menunggu di sana, keduanya berkuda dan berhasil pergi. Si cantik dan uang. Dia memiliki keduanya. Sudah waktu menikmatinya, tapi tidak. Di tengah jalan mereka berhenti. Dia menyuruhnya pergi dulu. Dan dia masih harus mencari Yi Chao untuk membalas dendam. Namun, gadis ini terlalu mencintainya, sehingga dia tidak ingin pergi. Kemudian Alex secara tidak sengaja melepaskan tembakan, menyebabkan kuda itu melompat ketakutan. Peti mati berguling ke rawa. Alex bergegas turun. Untuk mendapatkan kembali emasnya, dia juga hampir kehilangan nyawanya. Ketika dia hendak tenggelam, gadis itu menariknya kembali. Tapi suara tembakan terdengar. Adam mengejarnya. Sebagai imbalan untuk menyelamatkan nyawanya, Adam tidak mengambil nyawanya, tapi hanya diinjak-injak tangannya. Lalu bawahan-bawahannya pergi. Saat mereka melewati hutan belantara, tak terduga, Yi Chao diam-diam menyergap di sini. Setelah pertempuran sengit, semuanya mati. Adam dipatahkan kedua tangannya. Dia memeluk gadis ini kembali ke pub. Dia memohon kepada bos untuk menyelamatkan gadis itu. Lalu berkata dia akan menunggu Yi Chao di permakaman. Seperti yang diharapkan, Yi Chao datang. Ketika mereka mendengar bahwa lengan Alex patah, dan sedang menunggunya di kuburan, kemudian secara tidak sengaja membunuh bosnya. Untungnya mereka tidak menemukannya. Saat ini Alex kesulitan memegang pistol. Dia bersiap, jika lengannya patah, dia akan menggunakan giginya untuk mengisi peluru. Ketika Yi Chao datang dan melihat penampilannya yang acak-acakan, dia menjadi sombong, berpikir bahwa dia pasti akan menang. Ada apa, nak? Mengapa kamu tidak bertindak kuat seperti sebelumnya? Biarkan aku memberimu beberapa peluru. Yi Chao tidak berhenti mempermainkannya. Tanpa diduga, dia tiba-tiba mengambil tindakan. Setelah beberapa tembakan, Yi Chao dan yang lainnya semuanya jatuh. Karena dia memandang rendah musuh, dia harus mengalami akhir seperti ini. Itu pantas untuknya.
Alex berhasil membalas dendam untuk kekasihnya. Orang yang jahat akan menemui akhir yang sedih. Jangan lakukan apapun yang akan Anda sesali nanti.